Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Pada pertemuan kali ini untuk matematika industri kita akan lanjutkan materi sebelumnya, di mana kita sedang membahas kasus tentang two players zero sum games. Ada dua jenis permainan, yaitu pure strategy game sama mixed strategy game. Nah, kita coba ingat lagi kemarin ya, minggu lalu kita ada apa namanya, contoh soal untuk pure strategy game. Jadi kalau dalam pure strategy game itu atau strategi murni, permainan menggunakan strategi murni, itu bisa kita gunakan jika mempunyai titik atau saddle point, titik keseimbangan. Nah, cara untuk mencari titik keseimbangan, kita harus lihat dulu nilai maksimin ya, nilai maksimin untuk si perusahaan A-nya sama minimax. Jadi kita coba ingat lagi kemarin ya, bahwa ini disebutnya matriks payoff. Matriks payoff atau matriks pembayaran, di mana kedua perusahaan itu mengetahui ya matriks pembayaran ini. Artinya untuk 192 nilai positif, artinya si perusahaan A mendapatkan sejumlah nilai ini ya, entah itu berupa uang ya, biasanya dalam bentuk uang mungkin ya. Sedangkan untuk perusahaan B dia harus mengeluarkan sejumlah nilai yang ada di sini ya. Nah, asumsi dalam teori permainan, kita perlu ingat lagi bahwa setiap perusahaan itu berpikir rasional, ya kan? Berpikir rasional. Jadi maka kalau kita sebagai perusahaan A gitu ya, yang ingin mendapatkan keuntungan, maka untuk menentukan strateginya kita bisa lihat ya. Contohnya gini. Contohnya, kalau misalkan saya sebagai pemilik perusahaan A atau kita sebagai pemilik perusahaan A melihat strategi satu. Strategi satu jika diterapkan akan ada 3 kemungkinan income. Bisa 1, 9 atau 2, betul kan? Kalau saya menerapkan strategi 2, maka akan ada 3 kemungkinan juga, yaitu income-nya bisa 8, 5 atau 4. Maka sebagai orang yang rasional gitu ya, maka saya akan memilih dari masing-masing strategi ini mana sih yang paling minimal pahit-pahitnya saya dapat gitu, kasarnya mah gitu kan, itu amannya lah gitu ya. Sehingga untuk langkah pertama itu pasti di setiap strategi ya, di setiap strategi pasti dipilih dulu yang minimum ya kan, karena si perusahaan paling sedikit dia akan dapat berapa sih gitu kan dari strategi ini gitu. Jadi karena kan dari laba itu kan nanti bisa dikembangkan ya untuk beban si perusahaan A gitu. Jadi jangan sampai gitu ya, kalau orang rasional itu, kalau kalian misalkan kita nih punya perusahaan, nggak mungkin dong kita secara logika berharap terlalu tinggi atau mematok target keuntungan paling besar gitu loh, sebesar-besarnya. Itu nanti akan berefek pada apa? Berefek pada pengeluaran yang sangat besar juga. Jadi kalau misalkan ada penerimaan yang jelas gitu ya, penerimaan yang jelas di antara ketiga ini misalkan, atau ada penerimaan yang jelas, maka kita secara rasional pilih yang paling pahit dah gitu loh. Masuk akal ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, maka untuk S1 itu paling pahitnya atau paling sedikit dia akan mendapatkan keuntungan adalah 1. Sedangkan untuk S2 dia paling sedikit akan mendapatkan 4. Maka dari dua strategi ini udah logis dong, karena perusahaan A ingin mendapatkan untung yang besar, otomatis kalau dari sini pilih aja yang paling besar gitu ya. Jadi strateginya si perusahaan A pasti milihnya yang strategi 2, karena paling sedikit pun dia sudah akan mendapatkan apa? 4 profitnya. Paham ya? Itu memahaminya atau memahami dari matriks payoff ini. Sedangkan dari pihak perusahaan B, dia kan ibaratnya kayak rugi gitu ya kalau bersaing dengan perusahaan A. Jadi kerugian yang dia tanggung, dia akan misalkan dia punya 3 strategi, maka
kalau strategi 1 pengeluarannya itu 1, pengeluarannya 8. Ini 9524. Maka secara rasional, kalau kita sebagai pemilik perusahaan, saya akan melihat nih mana sih potensi strategi yang mengeluarkan paling besar atau yang paling besar memberikan kerugian buat kita gitu kan ya, sehingga nanti itu yang akan kita tendang gitu. Contohnya misalnya nih S1 ini kan potensi kerugiannya itu paling besar adalah 8. Ya anggap aja si perusahaan B nggak tahu ya strategi B itu apa aja, ya apa si B nggak tahu mana sih si A yang akan, si B tidak tahu strategi mana yang akan dipakai oleh si A. Jadi kalau 18 ya pahit-pahitnya khawatir si A nya 8 gitu ya, si A nya S2 jadi 8. Jadi ini paling besar 8, perusahaan B paling besar 9, kerugiannya S3 paling besar 4. Maka secara logis gitu ya, dari ketiga strategi ini kan yang strategi 1 kemungkinannya adalah dia rugi 8. Ya kan? S2 kerugian paling fatal dia adalah 9, sedangkan S3 kerugian paling fatal cuma 4. Maka dari sini secara logika muncullah minimax. Dari nilai-nilai maksimal tadi pilih yang paling minimum. Jelas ya? Nah, kalau di akhir kita lihat nilainya itu sama, inilah yang namanya titik saddle point, titik keseimbangan. Kalau sudah seperti ini berarti kita bisa katakan besarnya kerugian ataupun keuntungan maksimal dari perusahaan dan A dan B itu adalah sebesar 4. Saya pahami ya, itu adalah untuk kasus pure strategy game. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah kelanjutannya. Jadi ibaratnya kalau pada game tersebut tidak mempunyai saddle point atau titik kesetimbangan, maka penyelesaian harus dilakukan dengan menggunakan strategi campuran. Nah, jadi berbeda dengan pure strategy game, pada permainan yang tidak mempunyai saddle point ini para pemain dapat memainkan seluruh strateginya ya sesuai dengan probabilitas yang telah ditetapkan. Oke, lanjut aja ya. Nah, dari contoh kasus yang tadi misalkan, maka terjadi perkembangan di pasar, si perusahaan A menambah satu lagi strategi. Contoh saja, dia menambahkan strategi harga sedang, dan otomatis matriks buy off-nya semuanya berganti ya, berubah. Nah, ini kalau kita lihat menggunakan minimax dan maksimin, itu akan didapat untuk S1 2 min 1 1 2, dan di sini 5 ya. Ini bisa di itu ya, ini minimum dulu, paling kecil, ini paling besar, ini cari paling kecil, dan didapat 25. Nah, ini tidak sama, artinya matriks payoff ini atau permainan ini tidak memiliki titik kesetimbangan. Paham ya? Nah, jika kita menemukan kasus seperti ini, maka kita gunakan strategi mix strategy game. Artinya kita bisa menggunakan campuran strategi-strategi ini dalam implementasinya. Jadi kalau yang full strategi itu cuma satu strategi ya. Tadi ya. Jadi kalau yang tadi perusahaan B satu strategi, perusahaan A satu strategi juga. Oke. Yang diterapkan, yang 4 tadi kan berarti S3 sama S3 sama S2 ya perusahaan. Kalau ini beda lagi. Nah, saya berarti bisa kalian skip lagi, dilihat lagi ke belakang. Oke, kita lanjutkan. Langkah pertama untuk menyelesaikan solusi kasus mix strategy game adalah kita tadi sudah menentukan titik saddle point-nya. Langkah berikutnya kita bisa gunakan yang disebut dominan strategi. Jadi dari dominan strategi ini kita hilangkan baris atau kolom gitu ya, baris atau kolom yang dominan maupun yang tidak dominan. Paham ya? Oke, saya akan coba pandu. Jadi nanti terakhir kita akan menemukan biasanya matriks 2x2 ya.
ujung-ujungnya harus berupa matris 2 kali 2. Itu secara umumnya. Contohnya gini, dari perusahaan A, tadi kan matrisnya 2, 5, 7, min 1, 2, 4, 6, 1, 9. Ini kalau kita bandingkan ya, misalkan 2, 5, 7, kita bandingkan dengan, ini kita sebagai perusahaan A ya, perusahaan A karena dia ingin mendapatkan keuntungan gitu ya, ingin mendapatkan keuntungan, maka untuk perusahaan A pasti memilih yang dominan, yang paling besar gitu ya, yang paling besar secara umum gitu ya. Contohnya misalkan ini 2, 5, 7 sama 6, 1, 9. Ini dominan nggak? 2 lebih besar dari 6? Tidak. 5 lebih besar dari 1? Iya. 7 lebih besar dari 9? Tidak. Jadi antara S1 dan S3 itu tidak saling mendominasi. Beda lagi kalau S1 dengan S2. 2, 5, 7 min 1 dengan 2 itu otomatis lebih besar dari 2. 2 dengan 5 lebih besar dari 5. 7 sama 4 lebih besar 7. Jadi setiap kalau kita masang strategi S2 gitu ya, dia selalu kalah dengan apa? Kalah dominan dengan strategi S1 ya. Jadi walaupun kalau kita bandingkan S3 mungkin ada beberapa yang tidak dominan ya, misalkan min 1 6, oke, ini gede, ini 21, oke, 4 9, oke. Cuman ketika dibandingkan dengan S1 ini kalah dominan. Nah, ketika ada yang kalah dominan ini kita bisa hilangkan baris ini. Jadi baris S2 ini bisa kita hilangkan. Maka akan tersisa apa? Tinggal dua baris, S1 sama S3, di mana S1 dan S3 itu tidak saling mendominasi ya. Jadi kita bisa stop di situ. Paham? Oke, kalau biasanya kecepatan nanti tinggal kalian ulang-ulangi terus ya. Oke. Langkah berikutnya, kalau sudah menghapus yang dominan tadi, yang A udah beres, kita tentukan ya. Berikutnya adalah untuk perusahaan B. Karena si B ini adalah apa? Pihak yang mengeluarkan uang atau yang menghindari kerugian yang lebih besar, maka yang yang dominan yang dihapus gitu, yang paling besar. Karena kan kalau strategi yang paling besar, nilainya besar semua, itu berarti kan kerugiannya gede banget dong, otomatis dia tidak mau hal tersebut gitu loh. Logis ya. Kalau tadi kan dominan besar semua, berarti si perusahaan A keuntungannya paling besar ya, karena pendapatannya, income-nya besar. Tapi kalau perusahaan B pasti yang dihilangkan kebalikannya, yaitu yang dihilangkan adalah yang dominan. Karena apa? Secara logika, karena si B ini ibaratnya kerugiannya, berarti yang paling dominan itu kerugiannya paling besar, makanya itu yang dihilangkan. Saya. Nah, coba kita bandingkan sekarang. Misalkan kita lihat S1 dengan S2. Karena ini udah dihapus, kita tinggal lihat dua baris saja ya. 2, 5, 6, 1. 2 sama 5 gede 5, 6 sama 1 gede 6. Jadi ini tidak saling mendominasi. Tapi kalau kita lihat dari S3 itu 5, 7, 1, 9. Lihat ya, 5, 7, 1, 9 atau 2, 7, 6, 9. Jadi si S3 ini mendominasi dua strategi yang lain. Oke ya, dengan logika yang tadi saya sudah jelaskan, berarti S3 kita coret. Kita hapus. Jadi nanti pada akhirnya akan tersisa matriks 2 kali 2 yang seperti ini, 2, 5, 6, 1. Oke ya. Nah, ini kalau kita cari minimax sama maksimin beda ya. 25 ini berarti 2, ini 1 berarti 2, kalau ini 65, ini 5. Oke. Nah, setelah ini, karena ini tidak mempunyai titik istimewa, itu adalah poinnya, kita gunakan probabilitas. Jadi nanti probabilitas itu digunakan untuk berapa persen sih ini akan digunakan strategi 1, strategi 3 berapa persen gitu ya. Ingat ya. Jadi jumlah probabilitas itu berapa? Total 1. Jadi kalau kita berbicara perusahaan A dulu ya. Jadi kita mau mencari perusahaan A itu berapa persen sih dia menerapkan S1-nya dan S3-nya gitu ya. Nah, angka pertamanya kita misalkan aja. Jadi kita misalkan sebagai peluangnya itu P. Yang ini peluangnya, berarti karena total peluang itu 1, berarti apa? 1 min P. Saya pahami logikanya? Nah, ini nanti kita tinggal kalikan aja ya dengan si P dan 1 min P tadi. Maka akan didapatkan suatu persamaan.
nih ya, P min 1 P. Kalau ini berarti peluangnya beda lagi, Q 1 min Q gitu ya. Nah ini saya rasa kita sebagai orang matematik sudah nggak terlalu bingung ya. Jadi ini untuk perusahaan A dulu. Jadi kalau 26 berarti 2P ditambah 6 dikali 1 min P itu harus sama dengan ini. 6 min, P, 6 min 4P. Kalau direspon dengan strategi 2, maka akan dapat peluangnya 5P 5P jadi 1 ditambah 4P. Nah, ini tinggal disamakan ya. Disamakan. Jadi 6 min 4P sama dengan 1 ditambah 4P. Maka akan didapatkan P-nya sama dengan 0,625. Saya rasa udah nggak terlalu bermasalah ya untuk matematiknya ya, karena kalian orang matematik bukan orang ekonomi, saya yakin nggak terlalu bermasalah lah untuk urusan ini. Oke, lanjut dengan cara yang sama nanti kita akan, nah ini berarti apabila P nya 0,625 maka 1 min P 0,375, masukkan ke nilai persamaan, berarti ini nilai permainannya. Artinya keuntungan yang diharapkan adalah sama, yaitu 3,5, yang berarti memberikan peningkatan 1,5 mengingat keuntungan A. Nah ini nanti tinggal kalian cek lagi ya yang sebelumnya apa. Oke, jadi ini nilai permainannya. Lanjut, ini kalau perusahaan B dengan cara yang sama, cuman dia dikalikan dengan Q ya, nanti akan didapatkan Q-nya 0,5 dan 1 min Q-nya 0,5 setengah. Jadi artinya 50% SIB itu menerapkan 50% waktunya untuk menerapkan strategi S1 dan 50% lagi untuk S2. Kalau ini tadi berapa? 0,6 sekian gitu ya, dan ini 0,3 sekian. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah strategi campuran itu memberikan titik kesetimbangan berapa? 3,5. Jadi nilai tersebut memberikan peningkatan keuntungan bagi A dan penurunan kerugian B masing-masing sebesar 1,5. Ngerti nggak ini? Maksudnya gini. Tadi kalau kita pakai apa namanya? Kalau kita pakai minimins dan minimax gitu ya. Tadi kan si A itu maksiminnya berapa? Si A itu maksiminnya cuma 2 kan? Sedangkan si B kerugiannya apa? Kerugiannya itu 5. Nah, dengan mix strategi game ini, dengan campuran strategi yang digunakan gitu ya, pada akhirnya si A itu nanti akan mendapatkan keuntungannya itu tambah menjadi sebesar apa? 3,5. Artinya kan dari 2 ke 3,5 kan bertambah 1,5 dong, ya kan? Sedangkan si B itu kerugiannya kalau sebelumnya 5 berkurang, jadi berkurangnya berapa? Kerugiannya 3,5 berkurang sebesar 1,5 gitu ya maksudnya ya. Oke. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk mix strategy game. Nanti mungkin untuk tambahan materinya akan saya jelaskan di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang perlu didiskusikan, seperti biasa tinggal klik komen dan klik pertanyaannya. Tinggal tuliskan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.